Halo semuanya, jadi kali ini kita akan membuat manpower planning atau manpower mapping. Jadi kebetulan manpower planning ini baru sampai week 4 dan week kelima Maretnya ini belum saya kerjakan. Jadi ini saya akan buatkan cara saya membuat manpower planning. Di sini adalah untuk project RDMP Balikpapan. Oke, langsung saja. Jadi ini adalah dokumen weekly manpower planning ya. Jadi kalau misalkan di sini itu ada item-item equipmentnya, kemudian di sini ada estimasi pengirimannya, kemudian di sini ada manpower yang dibutuhkan secara perencanaan. Di sini nanti karena ada 2 shift, di sini ada shift 1, kemudian shift 2. Kemudian di sini aktivitas yang dikerjakannya apa aja. Di sini secara drawingnya apakah ready atau enggak. Kemudian sebelah sininya itu aktualnya. Jadi nanti perbandingan secara rencana dan aktual seperti apa, dan kemudian nanti kita record di weekly progress reportnya ini. Gitu. Oke, kita mulai saja. Di sini karena dokumennya masih menggunakan week 4 March, jadi ini kita buatkan untuk yang week 5-nya. Ini akan saya save as. Saya akan buat di save di sini. Kemudian ini kita ganti menjadi week 5 Maret. Oke, save. Selanjutnya ini kita ganti juga ininya nih. Judul-judulnya nih biar gak lupa. Ini berarti dari tanggal 25 sampai ke karena cut-off-nya itu hari Jumat, berarti ini dari tanggal 25 sampai 31. Oke, 31. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, data-data ini daily activity ini ada hubungannya dengan kurva S. Nah, di sini nih. Di sini ada kurva S. Ini kalau misalnya teman-teman ikut video sebelumnya, cara menentukan progress plan mingguan atau target mingguan, ini bakal nyambung juga nih ke sini nih. Karena target mingguan ini itu gak asal, target rencana yang di sini itu gak asal. Jadi ada breakdownannya. Breakdownannya itu ini ngambil ke detail dari sub item equipment ini. Jadi contohnya nih, ini press water tank, ini kan tangkinya itu terdiri dari sel-sel, kemudian ada nozzle-nya, kemudian di sini ada manhole, lifting lug, nameplate. Jadi nanti secara mingguannya itu akan jelas karena di sininya pun udah ada bobot per masing-masing itemnya. Oh, di sini nih. Ini kalau misalkan saya buka, nah ini bobot per masing-masing itemnya ini sudah ada. Bobot-bobot item ini yang menentukan besaran target mingguan yang ada di sini nih. Ini kalau misalkan dilihat di sini, ini ngerumus tuh ke detail sub progress. Nah, di sini kuncinya ini nih, penyambungnya itu ada di sini. Oke. Ini cara membuat menyinkronkan kurva S ini ke sini mungkin akan saya bahas nanti. Jadi video kali ini kita akan fokus dulu membahas manpower planning gitu. Oke. Jadi ini minggu kelima ini kalau misalnya kita lihat ke kurva S-nya, targetnya ini cukup tinggi, yaitu 11,62%. 11,62% ini kalau misalkan kita lihat ke sini, nah ini nih, jadi kita tampilkan, udah tampilnya posisinya udah tampil yang week 5 Maret. Kemudian item-item yang harus dikerjakannya itu adalah ini nih. Wah, lumayan banyak. Ini ada 257 item gitu. Aktualnya kita harus tahu juga, jadi sel ini di divisi mana nih backlognya. Di sini kalau misalnya kita lihat drawing sudah, detail publication drawing sudah, ternyata
Oke, aksesoris material nih belum. Kemudian di divisi QC nih. Nah, di sini yang banyak masih remainingnya nih. Nah, untuk memudahkan di sini kita coba gunakan conditional formatting. Jadi ini datanya yang masih 0 akan saya 0% akan saya tandai jadi warna merah. Nah, ini supaya enak ya melihatnya. Nah, oke. Nah, sekarang ini targetan week 5 ini kita masukkan ke mapping manpower ini nih. Gitu. Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Jadi week 5 Maret ini kenapa sangat tinggi? Ini adalah limpahan dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya nih. Jadi di sini ada deviasi-deviasi sehingga kesini membengkak nih. Ini jadi 11% nih gitu. Aktualnya sebenarnya kalau misalnya dirata-ratakan itu ini average-nya itu hanya 4,5% gitu. Tapi kan kalau misalkan kita ke average gitu, kita gak akan dapat nih detail activity-nya karena setiap item ini ada target pengirimannya gitu. Ini disesuaikan. Kalau misalkan contohnya nih press water tank nih. Ini kan dikirim 13 April. Artinya bobotnya itu harus selesai sampai di sini berarti. Ke sini itu harus udah gak ada gitu karena di sini secara pengerjaan, kemudian di sini nanti ada trial assembly dengan strukturnya. Kemudian di sini juga ada pengiriman. Jadi di sini harus udah tidak ada pekerjaan. Nih contoh lagi kalau misalkan yang ini yang strukturnya ini kan 5 Mei. Artinya pengerjaannya tuh kan sampai sini. Nah, di sini boleh nanti di trial. Nggak boleh ada yang lebih dari tanggal delivery-nya. Termasuk yang ini juga yang circulation water tank. Nah, tidak ada yang lebih dari minggu pertama Mei. Karena kan pengirimannya di minggu pertama. Nah, ini ngelink ke sini gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke mapping manpower. Di sini assembling system, kalau misalnya kita lihat, kita paling atas ya. Di sini assembling system itu ada 2 pekerjaan nih, ada 2 equipment, pengerjaan Astram 1 dan Astram 2. Di sini belum dikerjakan sama sekali. Jadi secara manpower, karena pengerjaan Astram ini oke lah. Jadi anggapannya itu harusnya itu ada panjang lasan atau misalkan kita harus tahu dulu drawing. Anggapannya di sini saya mengabaikan dulu drawing karena aktualnya saya tahu drawing ini seperti apa. Jadi di sini saya akan langsung tulis kebutuhan manpowernya. Jadi kebutuhan untuk mengerjakan Astram ini bisa dikerjakan oleh 1 fitter. Kemudian di shift 1, kemudian shift 2 juga ini 1 fitter. Jadi ini target pengerjaannya itu 1 minggu. Kemudian untuk helpernya, jadi sini dibagi 2. Shift paginya itu 1, kemudian shift malamnya 1. Untuk helper berbarengan sama fitter ini. Kemudian weldernya juga ini 1-1. Oke. Assembling udah nih. Jadi si dokumen manpower planning ini nanti kalau misalnya kita udah input di bawah, nanti bisa ketahuan total kebutuhan manpower di dalam 1 minggu itu kita butuh berapa manpower. Nah, ini masih yang minggu keempat ya. Ini kita update dulu semuanya. Kita baru 1 nih yang assembling system. Oke, selanjutnya press water tank. Press water tank ini posisinya di subcon kan. Jadi di sini ada keluar. Jadi ini saya akan skip karena follow up-nya itu nanti ke pihak subcon. Jadi saya skip. Kemudian untuk yang press and circulation water tank structure, coba kita lihat. Nah, ini nih ternyata di sini kalau misalkan kita lihat dimulai dari drawing belum selesai ya, sehingga pekerjaan pabrikasinya pun belum selesai. Artinya press and circulation di sini perlu rilis drawing nih. Nah, di sini perlu kita tandai tandanya itu. Nah, di sini drawing nih. Drawing not ready berarti di sini nih. Tapi kalau misalkan drawing bisa dirilis satu-satu, harusnya bisa mengerjakan item-item
yang di sini nih, struktur kolom, GX, gider-gidernya nih sama beam sama vertical bracing. Jadi di sini kita tuliskan saja karena ini merupakan targetan di minggu kelima. Pabrikasi harusnya sudah jalan gitu artinya. Kita tambahkan di sini daily activity-nya kita tambah. Nah, pekerjaannya itemnya adalah ini. Ini cukup banyak. Ini akan saya taruh Peter shift pagi dan shift malam juga. Jadi jatuhnya kayak ascending system. Di sini satu juga, di sini satu. Oke, jadi kayak gini. Selanjutnya secara drawing ini kita informasikan juga drawing not ready. Ini supaya kita follow up ke tim engineering. Jadi drawing not ready. Kita gini nah. Oke, selanjutnya kita maju lagi ke circulation water tank. Coba kita lihat ke sini circulation water tank ini ya. Di sini pekerjaan pabrikasinya sudah banyak yang selesai. Ini saya seleksi. Tinggal menyisakan banyak pekerjaan pengelasan. Fit up mungkin ini penyelesaian, ini pengelasan, kemudian QC-nya ini masih banyak nih merah-merahnya nih. Sama rafternya nih. Top plate-nya berarti ini belum selesai, masih proses fit up nih. Rollingnya juga belum selesai. Kemudian harusnya sel-sel segmen sebelumnya ini QC masuk. Artinya di sini itu untuk circulation filternya kita taruh 2. Detailnya itu masih sama ya, ini ada tambahan malah. Kita tambah dulu circulation ini kita tambah. Ini sampai bawah ya. Ini kita insert kita tambah aja. Oke, ini kita pindahkan. Nah, targetannya ini cukup banyak, tapi sebetulnya ini ada QC juga. Jadi di sini kita tambahkan QC check. Ceknya apa nih? Visual and dimensional. Visual and dimensional. Kemudian filternya ini sebetulnya 2 itu sebetulnya kebanyakan ya. Karena aktualnya ini sudah ke fit up banyak juga. Jadi ini kita kurangi. Kita satu-satu saja. Kemudian helpernya juga sama. Weldernya sama. Nah ini. Secara pengelasan kan ini sudah banyak juga nih. Oke. Selanjutnya kita ke water quencher. Water quencher ini banyak juga yang udah dikerjakan. Tuh pengelasannya itu hanya tinggal sedikit. Artinya satu welder pun ini cukup. Kemudian dari QC juga udah hampir selesai nih. Kecuali ini NDT-nya nih. Jadi di sini itu secara planning di sini kita tuliskan ini ya selnya udah selesai. Jadi ini nozzle sama lifting lug nih yang belum. Nozzle, lifting lug sama nameplate. Ini kita copy. Kemudian di water quencher ini, ini udah ada nih. Nozzle, lifting lug sama nameplate. Di sini pengelasan, weldernya cukup 1. Jadi ini helpernya pun 1. Filternya cukup 1 di pagi hari aja. Ininya 1. Oke. Kemudian di sini harus ada tambahan QC nih.
QC check. Nah ini udah ada untuk selnya ya. QC check dimensional kayaknya udah ya barusan. Water quencher dimensionalnya udah, berarti tinggal visual dan entity. Visual and entity. Oke. Kita lanjut lagi. Water quencher and dry scrubber structure, coba kita lihat. Nah ini nih, ini masih banyak yang belum dikerjakan nih. Sini kolom-kolom sama girder-girder ini belum, tapi ada juga yang udah selesai. Kemudian secara QC juga belum masuk. Artinya ini kita copy semua, kemudian kita masukkan ke weekly planning. Oke, selanjutnya fiturnya kita tambahkan 2 shift yang saja, kemudian ininya 2, weldernya juga 2. Kemudian di sini QC check visual and dimensional. Selanjutnya dry scrubber. Di sini dry scrubber sedikit ya. Oh ini sama, nozzle tinggal sama nameplate. Secara publikasi ini udah banyak selesai juga. Fitur pun ini gak akan memakan waktu 1 minggu nih. Hanya lifting lagi sama nameplate itu sehari bisa selesai. Secara pengelasan pun ini sehari bisa selesai. QC juga sama. Jadi kasusnya kalau kayak gini itu nih, sama kita tambahkan dulu QC check visual and dimensional. Ini bisa kita tulis 1, kemudian nanti ini aktualnya ini nebeng ke tempat lain juga sebetulnya bisa, tapi kita tulis dulu di sini 1. Jadi item-item pekerjaan dry scrubber untuk poin-poin ini aktualnya kita nebeng ke Peter ini pun sebetulnya masih bisa nih gitu. Ini penambahan manpower segini sebetulnya ini terlalu berlebih, tapi gak apa-apa kita tulis dulu kayak gini, nanti kita lihat nilai dari manpowernya nanti ada berapa nih hasil akhirnya. Oke, kita lanjutkan ke dynamic preparation tank. Di sini dynamic itu sudah banyak selesai juga secara pengelasan, hanya tinggal lifting nameplate. Ini harusnya sebentar juga nih pengerjaannya. Pengelasan juga tinggal sedikit. Di sini remaining terbesarnya itu ada di QC, visual, dimensional, dan NDT. Jadi untuk yang dynamic ini ada teman pekerjaan berarti ya, bukan cuma sel, tapi ada juga ini kita gini aja, kita sortir ya, 100% nya kita sortir nih. Oke. Jadi remainingnya itu ini untuk pabrikasi, kita copy, kemudian pas ke sini. Kita tambah 1 untuk QC ya. Kemudian secara pengerjaan ini tidak membutuhkan banyak fitur juga nih. Di sini kita buat 2 aja gitu. Aktualnya welder pun, kalau ini welder ini karena masih ada pengerjaan di segmen ini gak banyak juga, waktunya 1 minggu, harusnya bisa 1. Oke, selanjutnya ini juga 1, ini 1. Selanjutnya untuk strukturnya nih, coba kita lihat. Ini banyak juga yang belum dikerjakan nih. QC juga belum masuk.
Artinya ini kita copy, kemudian kita masukkan ke mapping di sini ya. Kemudian sini kita atur manpowernya 1 sama shift malam 1. Oke. Kemudian di sini kita tambah QC check visual and dimensional. Kemudian solution preparation tank. Oke, di sini kita tampilkan dulu cobanya 100%-nya. Oh, ini solution itu tinggal dikit lagi. Ini hanya N1 N2. Ini hanya nozzle. Artinya pekerjaannya ini gak butuh manpower banyak. QC juga ini masih banyak. Jadi untuk yang solution ini cukup 1, kemudian helpernya juga 1, welder 1. Aktualnya ini minggu ini weldernya ini pasti bakal selesai lebih cepat gitu. Kita tambahkan di solution QC check. Kemudian yang stack kita lihat, oh ini solutionnya masih banyak nih pengelasannya. Ini nih. Oh bukan pengelasannya tapi QC-nya yang banyak. Pengelasannya ini udah selesai banyak. Oke, kita lanjut ke plusing. Plusing ini udah selesai tuh. Tinggal masuk ke painting. Jadi untuk yang belum ke plusing, kita ke stack dulu. Stack dulu nih. Let's ke bawah. Oh iya, stack itu ternyata di week 5 Maret ini gak ada. Coba kita tampilkan dulu semua. Kita lihat stack. Stack itu ada di week 4 April sama week 1, week 2 Mei. Nah ini nih. Jadi tidak kita planningkan. Tapi aktualnya ini sebetulnya ada. Jadi untuk yang stack ini kita atur untuk dikerjakan di minggu ini aja. Karena aktualnya pun ini ada yang dikerjakan nih. Jadi ini kita bagi lagi yang week 5 Maret ya. Ini malah April sama Mei. Kita rubah. Dia dimulai dari base plate. Ini kita buat week 5 Maret. Nah ini nih. Kita praktekin langsung bahwa saat kita merubah itu ini akan berubah juga. Nih kita lihat ya. Week 4 April itu 7,42. Kalau misalkan saya rubah jadi week 5 Maret. Nah ini berubah nih. Hasilnya kan 7,42 ini jadi 7,4. Week 5 Maret ini jadi nambah nih targetannya. Kita coba tambah lagi ya. Week 5 Maret jadi ini targetnya kita selesaikan sampai misalkan segmen 4 nih. Week 5 Maret. Kemudian di sini harusnya week 1 April sampai sini. Oke, ini week 5 Maretnya kebanyakan. Nanti terlalu berarti kita. Ini kita buat week 1 April. Kemudian di sini harusnya nozzle itu gak sampai Mei ya. Jadi di sini saya akan buat week 2 April. Oke, cukup. Coba kita lihat. Nah ini dia otomatis berubah. Nah
Ini kalau misalnya total harus tetap 100 nih. Nah, jadi ini progres yang sudah kita punya, ini remainingnya gitu. Jadi weekly target achievement ini adalah target buat detailingnya. Aktualnya biasanya hanya planning, kumulatif, aktual sama kumulatif. Jadi ini adalah tambahan dari saya supaya kurva S-nya itu benar-benar kekontrol gitu. Jadi saya tambahkan weekly target achievementnya di sini gitu. Oke, nanti ini akan saya bahas juga detailingnya, gimana maksud dari ini, perbedaan antara weekly target achievement dengan progress plan yang di atas ini. Oke, kita fokus dulu ke mapping manpower. Oke, sekarang stack itu harusnya dia di week 5 April kena week 5 Maret ya. Stack. Nah, ini sini ada schedule-nya nih sekarang keluar. Jadi stack ini segmen 1, 2 dan 3 di sini harus selesai. Kemudian secara QC juga ini harus dikerjakan. Jadi untuk yang stack sini akan saya taruh 2 filter, 2 untuk shift 2-nya, kemudian sini 2 ini kita buat karena stack ini tinggi, jadi stack ini 70 meter, setiap satu segmennya itu sekitar 12 meter kalau nggak salah. Ini akan saya buat 4, kemudian sini 2. Ini aktualnya, ini hitungan ini itu gak boleh nembak ya. Aktualnya itu ini harus kita hitung panjang weldingan di equipment tersebut, kemudian dibagi oleh produktivitas welder aktual kita di lapangan berapa gitu. Jadi aktualnya itu kayak gitu. Tapi gak apa-apa, ini sementara kita abaikan dulu itu, kita fokus dulu ke basicnya dulu lah, basic dari manpower planning ini. Kemudian di sini kita tambah sel segmen 1, 2 dan 3 ya. Oke, sini kita buatkan sel segmen 1, 2 dan 3. Kemudian di bawahnya QC check. Oke, kita lanjutkan lagi. Stack structure, coba kita lihat stack structure udah masuk belum? Tapi kayaknya belum nih. Stack structure ya belum, nggak ada. Jadi karena belum termasuk, ini kita kosongkan. Nah, ini udah kosong ya, masih kosong. Piping juga aktualnya ini karena masih belum, ini kita kosongkan. 0, 0. Kemudian flushing water tank, ini cleaning after hydro, finishing helper ini ditaruh 2 saja. Structure flushing, coba kita lihat structure flushing. Nah, ini flushing tank ya, flushing water tank ini udah selesai, tinggal coating. Nah, ini nih structure flushing itu ini belum dikerjakan sama sekali nih. Jadi masih nunggu detail drawing. Tapi kalau udah rilis, ini cukup banyak nih item pekerjaannya, kolomnya banyak. Jadi di sini cukup kayak gini. Filternya kita buat 2 juga. Kemudian di sini kita tuliskan drawing not ready. Jadi nanti kita share dan kita follow up ke tim engineer ini supaya dikeluarkan. Jadi tim pabrikasi kita alokasikan timnya, drawingnya kita follow up supaya tim ini dapat makanannya nih. Sama QC check belum lah, QC harus masuknya itu setelah pabrikasi. Jadi kan baru mulai, jadi gak perlu ditulis lah QC checknya. Selanjutnya cleaning tank, ini sama cleaning after hydro, 2 helper. Kemudian main belt conveyor, coba kita lihat main belt conveyor structure, ini secara pengerjaan ini udah hampir selesai, tinggal di QC nih main belt conveyor. Oke, jadi main belt conveyor ini
Di sini kita tulis, sorry, itu yang structure. Main bed conveyornya ini belum. Nah, belum ya, harusnya ada di atas ini nih. Jadi belum waktunya, jadi ini dikosongkan. Kemudian yang structure ini QC dan tim finishing. Weldernya pun ini gak perlu, kita hilangkan. Kemudian second bed conveyor belum dimulai juga, di sini belum ada nih. Nah, langsung ke second bed conveyor structure. Di sini tinggal remaining itu tinggal di QC. Jadi kita second bed conveyor structure, di sini QC dan finishing. Oke, udah cukup. Lanjut kita sludge main hopper. Sludge main hopper ini welding tinggal dikit lagi. Ini cukup kita kasih satu tim aja. Sludge main hopper ini 1, oke, 2, 1 cukup lah. Ini. Kemudian kita terus juga nih QC cek belum nih. Kita copy paste yang di sini. Tadi itu ini ya sludge main hopper ya, sini. Oke. Kita lanjutkan lagi. Sludge main hopper structure. Coba kita lihat sludge main hopper structure. Ini secara pekerjaan udah. Nah, ini ya. Pekerjaan udah, tinggal di visual dan NDT. Visual dan NDT. Jadi ini visual NDT. QC cek visual and NDT. Selanjutnya distribution hopper. Setelah distribution hopper coba kita lihat. Distribution hopper ini itu masih ada pengelasan, fit up juga masih. Ini kita buat satu tim aja, dan QC juga masih open nih. Jadi untuk setelah distribution hopper ini oke, ini udah cukup, dan kita tambahkan QC check visual. Ini dimensional juga ada, dimensional and entity. Slide distribution hopper structure. Coba kita lihat. Pengerjaannya ini udah banyak yang selesai. Tinggal di QC, visual dan entity. Coba kita slide distribution hopper structure. Coba kita cek lagi. Handrailnya, handrailnya juga udah. Jadi remainingnya tinggal di QC aja. Jadi ini kita buat 0, 0, 0. Kemudian sini kita buat QC check. Visual dimensionalnya udah. NDT. Lanjut sludge bagging system. Bagging system ini kalau nggak salah belum ada nih. Oke, jadi sampai akhirnya itu sludge bagging structure ya. Coba kita lihat lagi bagging system, di sini belum ada, kita kosongkan. Bagging system structure ini sebetulnya belum ada juga. Ini ada sludge bagging structure. Oke, ini mengerjakan BY cukup satu tim. Nah, ini cukup satu sama QC juga. Kita copy QC visual, dimensionalnya udah, visual dan NDT. Kemudian piping ini belum dimulai juga. Oke, coba kita lihat berapa total kebutuhan manpowernya. Di sini fitter itu hanya 26, kemudian helper 34, welder 26. Nah, ini adalah kondisi aktualnya nih. Fitter kita punya 32, helper punya 46, welder punya 24. Jadi harusnya target di minggu sekarang ini kita masih bisa achieve, dengan catatan semua targetan yang di sini itu
harus tercapai gitu. Dan ini nanti kita lihat per harinya achievementnya nyampe atau enggak. Kalau misalkan enggak, ini harus kita evaluasi terus sampai nanti di cut off hari Jumat hasilnya itu sesuai dengan kurva S yang ada di sini, yaitu 12%. Aktualnya ini sepertinya akan sangat berat karena melihat achievementnya di sini minggu kemarin itu hanya 4%, artinya di sini harus ada 3 kali lipat nih effortnya dari achievement yang sebelumnya gitu. Dan tentunya semua item yang di sini harus kita follow up ketat, dimulai dari drawing, kemudian publikasi dan QC-nya nih. Karena setiap masing-masing divisi ini nanti ada achievement target masing-masing gitu. Cuman di sini tidak akan saya bahas, nanti akan saya bahas selanjutnya pembedahan achievement dari masing-masing divisi tersebut. Oke, ini akan saya save. Kemudian ini juga akan saya save. Video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.